Yang saya masih ingat walaupun sudah 22 tahun, salah satu orang tua yang anaknya jadi korban itu seorang pejabat di Kanwildikbud Jawa Barat. 3 anaknya. Yang terbesar, saya masih ingat semua itu. Yang terbesar mahasiswi tingkat akhir di Unpad. Yang kedua laki-laki, mahasiswa Politeknik ITB Ciwaruga, Polban sekarang. Yang ketiga si bungsu mahasiswi LPKIA yang di Soekarno-Hatta kalau nggak salah itu. 3-tiganya tiba-tiba hilang meninggalkan rumah. Susul ke kampus Unpad, nggak ada yang tahu. Tanya teman-teman dekatnya, kami bahkan sudah nggak bisa lagi menghubungi lewat HP. Rupanya mereka sudah ganti nomor dan sebagainya. Bisa Bapak Ibu bayangkan bagaimana paniknya orang tua ketika anak mereka hilang. Entah masih hidup atau mereka sudah mati. Kalau hilang sehari 2 hari mungkin masih rada lumayan. 3 bulan. Sampai akhirnya si pejabat ini karena sudah nggak bisa lagi konsentrasi bekerja pun nggak bisa, hanya mengajukan pensiun dini. Barulah di bulan keempat anak-anak mereka itu kembali. Nah ditanya oleh ayahnya, dari mana kalian? Lalu ibunya kemudian mengatakan, sampai hati kalian menyiksa kami seperti ini. Asal kalian tahu, ayah kalian sekarang sudah pensiun dini karena stresnya. Dari mana kalian? Gak ada yang mau ngomong. Tadi kan ancamannya itu. Sampai katanya pengakuan si bapak waktu itu dalam pertemuan para orang tua itu. Yang akhirnya kita buat Ikatan Orang Tua Korban NI KW 9 waktu itu kita buat itu. Ya kemudian mengatakan saking keselnya saya katakan pada mereka, harus saya pukul kalian supaya kalian mau ngomong. Nah, barulah nyeletuk yang anak laki-laki yang kedua itu. Jangankan pukul, bunuh kami tidak akan pernah ngomong. Lalu si ayah kemudian mengatakan, sudahlah ambil air wudhu, ayo kita sholat berjamaah. Harapan si orang tua mudah-mudahan setelah sholat itu mereka akan terbuka cerita apa yang terjadi dan sebagainya. Semakin terkejut si orang tua kemudian ketika anak mereka mengatakan, kami tidak bisa lagi sholat dengan bapak dan ibu. Loh kenapa nak? Bapak dan ibu masih kafir. Bisa dibayangkan bagaimana hancurnya perasaan orang tua itu. Si ibu sambil menangis mengatakan, saya pak yang mengandung dan melahirkan mereka. Dengan perjuangan antara hidup dan mati menyusukan mereka, membesarkan mereka, mendidik mereka. Ketika kami sedang sujud syukur di hadapan Allah, alhamdulillah mereka sebentar lagi jadi sarjana, tiba-tiba hilang. 3 bulan baru muncul hanya untuk mengkafirkan kami. Gimana pak? Bapak Ibu mungkin nggak percaya gitu ya. Saya itu rumah itu asal berapa kali selesai sholat subuh itu digedor orang pak. Ring, dor. Buka, pernah saya temukan begitu buka ada seorang bapak-bapak megang golok pak. Ya golok atau semacamnya lah gitu. Ada apa pak? Saya bilang. Silahkan masuk. Saya nggak banyak waktu kata dia. Saya datang ke sini hanya minta fatwa dari Pak Kiai. Tolong fatwakan apakah pimpinannya itu sudah halal darahnya atau tidak. Saya bunuh hari ini juga. Tenang Pak, tenang saya bilang. Silahkan Bapak masuk tenang. Bagaimana saya mau tenang Pak Kiai? 2 anak gadis saya hilang. Sudah 4 bulan tidak kembali. Ini Pak yang terjadi di masyarakat waktu itu Pak. Siapa yang peduli?
dapat laporan lagi ada anak ITB, Pak. Tinggal skripsi, Pak, sarjana. Dia alhamdulillah keluar, Pak. Atau mungkin dikeluarkan karena sudah terganggu pemikirannya, Pak. Kalau saya nggak salah dari teknik mesin, tinggal skripsi. Kerjanya di rumah melamun, nggak bisa lagi kuliah. Ini kebanyakan yang begini nih yang dasar agamanya masih lemah, lalu didoktrin seperti itu, pikirannya jadi kacau, stres. Akhirnya orang tuanya kemudian menemui Pak Dekannya, dia minta tolong anak saya jangan di DO dulu. Kata dekannya, selama saya jadi dekan, insya Allah anak bapak ibu tidak akan saya DO. Kenapa? Saya tahu apa yang sedang terjadi. Karena anak saya pun sama jadi korban ini. Setahu saya itu anak ini akhirnya memang tidak pernah bisa menyelesaikan skripsinya itu. Kayaknya di DO, Pak. Oleh orang tuanya dibelikan kios kecil, Pak, di Kosambi. Akhirnya apa? Jualan beras, Pak. Jualan beras. Calon sarjana ITB itu, Pak. Banyak, Pak, banyak yang begini-begini yang kita hadapi dulu itu. Ini korban-korban teritorial yang ada di masyarakat, Pak, yang dianggap oleh mereka sebagai warga negara. Belum lagi korban-korban para santri, Pak. Tapi ketika kita dulu mengeluarkan fatwa ini tahun 2001, Pak, kita merasa seperti berteriak di padang pasir, Pak. Enggak seperti sekarang, Pak. Kita seperti sendirian, Pak. Kemana ormas-ormas Islam? Kita ngadu kepada aparat. Ini gimana? Bahkan ketika kita mengeluarkan fatwa ini, banyak majelis taklim sedang pada ke Az-Zaitun, Pak. Maka saya pun ya setengah dicurigai gitu oleh, ini apa ini Pak Tian ini? Harusnya kita bangga, itu pesantren terbesar se-Asia. Saya ditelepon lagi dari para orang tua yang menyekolahkan anaknya di Az-Zaitun, dari Kalimantan, dari Sulawesi, Pak Kiai, tolong hati-hati, mungkin Bapak kena fitnah. Anak saya katanya sekolah di Az-Zaitun, nggak ada ajaran sesat, mereka sholat, mereka ngaji. Saya tanya, anak Bapak dan Ibu, saya lewat telepon itu, sudah berapa tahun? Sudah 2 tahun katanya di Az-Zaitun. 2 tahun lagi, Bapak Ibu saya bilang, saya yakin bakal nelpon saya sambil menangis. Dari mana saya bisa tahu itu? Dari mantan guru-guru Az-Zaitun yang keluar, yang menjadi saksi kita. Bahwa ajaran sesat itu hanya akan diajarkan setelah tahun keempat. Kenapa tahun keempat, tidak dari tahun pertama? Kalau dari tahun pertama, orang tuanya kemudian melihat perubahan anaknya yang kemudian jadi sesat, bisa ditarik, Pak. Kalau tahun keempat, mereka sudah menandatangani orang-orang tua itu, Pak. Orang-orang tua itu sudah mendatangi perjanjian ketika anaknya masuk ke Az-Zaitun, mereka nggak ngerti pada waktu itu lagi rame dan sebagainya, dibacakan sekian atau peraturan-peraturan, tanda tangan. Salah satu yang mereka tanda tangan itu bahwa mereka tidak akan pernah mengambil ijazah anaknya kecuali setelah 6 tahun. Begitu tahun keempat mereka ajarkan ajaran sesat dan orang tua mulai menyadari mereka mau tarik anaknya, berarti mereka tidak akan menerima ijazah, anak akan rugi 4 tahun. Seolah-olah mereka tidak pernah sekolah. Itu luar biasa ininya, luar biasa cara mereka itu menjebaknya itu ya.
Begitu kita keluarkan fatwa berdasarkan saksi-saksi mantan guru-guru di Al-Zaitun tentang itu. Bahkan ada seorang guru dari IAIN, Pak, sarjana IAIN yang pernah jadi, makanya alhamdulillah mungkin karena modal dia ada gitu, ilmu itu akhirnya dia sadar keluar. Nah, dia pernah katanya mengajarkan ajaran sesat mereka itu kepada anak-anak di tahun pertama kedua, ditegur. Saya masih ingat kalimat yang tegurannya itu, ketika anak itu sedang belajar merangkak, jangan diajak berlari. Maksudnya belum saatnya untuk ditanamkan ajaran itu. Ketika kita mengeluarkan fatwa ini, alhamdulillah Menteri Agama Malaysia menanggapi itu, Pak. Lalu mereka membentuk tim investigasi Malaysia itu, melakukan penelitian di Al-Zaitun. 6 bulan mereka bekerja, hasil investigasi mereka benar Al-Zaitun mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Karena itu semua santri yang berasal dari Malaysia harus ditarik, apapun resikonya. Kalau mereka tetap belajar di sana, Malaysia akan menolak mereka bisa masuk lagi ke Malaysia. Tegas, Pak, Menteri Agama Malaysia. Kita alhamdulillah juga ke sana juga, Pak. Hasilnya bagus katanya, bangunannya megah. Ya memang bangunannya megah dan bangunannya tidak sesat, Pak, karena semennya juga nggak sesat, Pak. Maka pada waktu itu kita diundang, Pak, diundang oleh Majelis Ulama Indonesia untuk berkoordinasi dengan MUI Pusat. Mereka lalu meminta saksi-saksi dan bukti-bukti yang sudah kita miliki. Kita bawa, Pak, saya sendiri datang, Pak. Ketua investigasi Majelis Ulama Pusat pada waktu itu Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang waktu itu posisinya sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI. Untuk urusan Al-Zaitun ini saya berkoordinasi dengan beliau, Pak, sebagai Ketua investigasi. Kita hadirkan itu mantan-mantan guru Al-Zaitun, mantan-mantan pejabat teritorial, itu kita bawa semua itu ke sana itu. Mereka bekerja 9 bulan. Mereka bekerja 9 bulan, hasilnya sudah keluar, Pak. Sudah ada. Mereka menyimpulkan bahwa memang ada hubungan antara NII KW9 dengan Al-Zaitun. 3 hubungannya itu, hubungan pertama adalah hubungan historis, sejarah, bahwa berdirinya Al-Zaitun juga berdirinya NII KW9 itu. Hubungan kepemimpinan, bahwa pemimpin Al-Zaitun itu juga adalah pemimpin atau presiden negara Islam Indonesia. Yang ketiga hubungan finansial, karena dana yang diperoleh adalah dana dari warga negara NII, itu yang saya katakan tadi berkewajiban menyetor itu. Itu sudah ada, Pak, hasil investigasi itu. Tapi yang berhak mengumumkan hasil investigasi itu bukan ketua investigasi waktu itu Pak Ma'ruf Amin, tapi ketua harian. Dan ketua hariannya waktu itu tidak mau mengumumkan, Pak. Kenapa tidak mau mengumumkan? Ada yang menekan. Sehingga waktu itu marah-marahlah Kiai Ma'ruf Amin. Kalau nggak salah ada di majalah Sabili waktu itu. Untuk apa kita kerja sampai 9 bulan? Kalau kemudian hasilnya tidak bisa diumumkan. Masalahnya kenapa tidak bisa diumumkan? Jadi kalau sekarang Pak Wapres itu selama berapa tahun jadi Wapres itu ya? Jarang-jarang kedengar suaranya. Tapi urusan Al-Zaitun ini cepat dan tegas sekali dia menyatakan ini harus diselesaikan. Kenapa? Beliau dulu ketua investigasinya, Pak. Beliau tahu persis ini.
Nah, timbullah pertanyaan, Pak. Kenapa ini kok dibiarkan, Pak? Dulu kita, Pak, punya dokumen kenegaraan mereka, Pak. Lengkap kita miliki itu, Pak. Siapa presidennya, berapa menteri di bawahnya, ada 26 kementerian waktu itu. Masing-masing dipegang siapa menterinya, menteri sekretaris negaranya siapa, semuanya ada, menteri keuangan, menteri pertahanannya dan seterusnya. Nama-nama mereka ada lengkap. Bahkan nomor HP mereka, para menterinya itu sebagian ada pada kita. Gubernur mereka ada di beberapa tempat di Jawa, baru ada 4 gubernur waktu itu. Di luar Jawa itu belum jadi gubernur lah, istilahnya masih komandemen wilayah. Keuangan mereka diperoleh dari mana? Bank tempat menyimpan uang negara mereka itu di mana? Ada apa kita dulu itu? Dari mana kita bisa dapatkan dokumen-dokumen seperti itu, Pak? Jadi dulu itu, Pak, sempat terjadi cekcok, Pak, di negara mereka antara sang presiden dengan menteri sekretaris negaranya. Menteri sekretaris negaranya itu namanya Edi. Edi ini adalah menantu dari Adah Jailani, yang posisi Adah Jailani pada waktu itu sebagai penasehat presiden. Cekcok antara presiden dengan menteri sekretaris negaranya. Ujung-ujungnya keluarlah dekret presiden, di mana menteri sekretaris negaranya Edi itu dipecat. Dengan dipecatnya Edi, menteri sekretaris negara, otomatis dokumen negara kan bisa dibawa oleh dia, Pak. Dibawa keluar. Memang bukan Edi yang menemui kita, Pak, di Forum Ulama Umat. Ada orang yang dia suruh, Pak, untuk menyerahkan itu pada kita. Loh, kita mau ngapain dengan dokumen ini, Pak? Kita aparat bukan. Maka waktu itu saya serahkan kepada Kapolda Jawa Barat. Ini bangga. Pangdam 3 Siliwangi saya serahkan, Pak. Lalu datang menemui saya juga dari BIN Jawa Barat, BIN Pusat, Mabes Polri. Mangga silahkan. Telah terjadi negara di dalam negara. Kok bisa dibiarkan ya?